Ikhwataiman, ikhwan filah, jamaah sholat maghrib, silaturahim, dan thalabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun hujan kita masih bisa hadir di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Hidayah, untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu sholat isya berjamaah kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah dengan mengaji dan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita untuk mendapatkan hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu sambut Ramadan dengan salam. Salam itu artinya bahagia. Salam itu artinya sejahtera. Salam itu artinya selamat. Salam itu artinya damai. Rukun. Nah, menyambut Ramadan dengan salam itu dilakukan dengan berdoa. Para sahabat dan sebagian ulama salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka menyambut Ramadan dengan salam itu dengan doa Allahumma salimni li Ramadan, wasalim Ramadhanali, wasalimhu minni mutaqabbala, Allahumma salimni li Ramadan, wasalim li Ramadan, watasallamhu minni mutaqabbala. Ini yang selalu dimohonkan kepada Allah dengan berdoa. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, anugerahkan salam kepada Ramadan untukku, supaya Ramadan bulan depan itu masih ada, supaya kita masih dapat Ramadan. Karena Ramadan itu penting bagi hidup dan kehidupan kita. Sebab Ramadan itu ada kaitannya dengan umur. Kalau kita mau dipanjangkan umur, mau ditangguhkan ajal, maka kesempatannya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, ada kaitannya dengan rezeki. Kalau kita mau diluaskan rezeki dengan seluas-luasnya, kesempatannya ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada kaitannya dengan amal. Kalau kita mau disolehkan amal, dan kemudian amal kita dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, itu adanya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga sangat penting buat kita, buat hidup dan kehidupan kita, karena bulan Ramadan itu ada kaitannya dengan nasib. Jadi umur dipanjangkan, rezeki diluaskan, amal disolehkan, nasib dibaguskan. Itu adanya di bulan Ramadan. Dan Allah menyebutnya sebagai amrun hakim. Urusan yang paling penting, urusan yang paling baik adanya di bulan Ramadan. Karena erat kaitannya dengan umur,
erat kaitannya dengan rizki, erat kaitannya dengan apa? Dengan amal, ada kaitannya dengan nasib. Ya. Kemudian wasallim Ramadanali, dan anugerahkanlah salam kepada Ramadan untukku. Ya. Ya. Jadi bukan hanya Ramadan saja yang dianugerahi salam, tapi juga ya, kita ya, yang nanti dipanjangkan umur di bulan Ramadan. Ya, supaya bahagia, sejahtera, selamat, aman, sentosa, rukun dan damai. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian watasallamhu minni mutaqabbala, dan anugerahkan salam kepada Ramadan agar semua amal ibadahku di bulan Ramadan diterima. Makanya selepas Ramadan ya, usai menunaikan sholat Idul Fitri, satu dengan yang lainnya itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, supaya amal kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pantas untuk mendapatkan ampunannya. Kita pantas untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kita pantas untuk mendapatkan cintanya. Kita pantas untuk mendapatkan ridhonya. Kita pantas untuk mendapatkan karunia-Nya, dan kita pantas untuk mendapatkan keberkahannya. Dan itu selalu kita mohonkan ya, selepas sholat subuh kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, pertama ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang disimpan dalam hati, kemudian menerangi ya, hidup kita, menerangi mata kita, menerangi telinga kita, menerangi tangan kita, menerangi kaki kita, sehingga hidup bertabur cahaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, doa ini berisi harapan. Ya. Allahumma salim ni li Ramadan wa salim Ramadan li wa atasalamhu minni mutaqabbala, itu yaitu berisi harapan pertama, diberi kesempatan beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan. Yang kedua, aman, sentosa, rukun dan damai, serta selamat dan sejahtera selama beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebelum Ramadan ya, Palestina dan Israel melakukan gencatan senjata. Ya. Jadi mereka bisa ya, aman dan damai beribadah selama bulan Ramadan. Ya. Dulu mah jangankan saum, ya sholat aja nggak bisa ya, dikejar-kejar terus. Ya. Tapi dengan musibah di Los Angeles ada hikmahnya. Ya. Israel tidak mendapatkan bantuan lagi dari Amerika, karena Amerika lagi kena musibah. Ya. Kemudian terjadi gencatan senjata. Ya. Yang ketiga, ya, selepas Ramadan ibadah dinilai baik, mabrur, ya. Amal soleh diterima, makbul, ya. Dosa diampuni, maghfur, serta hidup dirahmati, marhum, dan kemudian mabruk, ya, diberkati. Itu yang kita harapkan. Ya, begitu Ramadan selesai, maka ibadah kita mabrur, dianggap baik. Amal soleh kita makbul, diterima. Dosa kita maghfur, diampuni. Hidup kita marhum, dirahmati, dan kemudian mabruk, diberkati. Sehingga kembali suci dan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Ya. Itu pentingnya kita menyambut Ramadan dengan salam. Dan ternyata puncak salam di bulan Ramadan ya, adanya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Malam bertabur barokah, malam bertabur karomah,
dan malam yang sangat menentukan masa depan yang gemilang, ya. Jadi puncaknya, ya, di mana Allah memuliakan hamba-Nya, ya, kemudian menentukan, ya, masa depan yang gemilang itu adanya pada malam Lailatul Qadar itu, ya. Dengan dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dibaikan nasib, ya. Itu difirmankan oleh Allah SWT, salamun hiya hatta matla'il fajar, ya. Jadi walaupun satu malam, ya, di dalamnya banyak sekali salam, ya. Jadi janji Allah, yes, manusia selamat, aman, sentosa, sejahtera, bahagia, rukun dan damai, ya, kalau mendapatkan, ya, Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara mencari, ya, mencari pada 10 hari 10 malam terakhir, ya. Ya, paling tidak malam-malam ganjil itu, ya. Dengan apa? Dengan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail itu bangun malam itu, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat tarawih, ya, kemudian untuk tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya. Kemudian untuk berzikir dan berdoa, Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca, diulang-ulang, ya. Bahkan sholat tarawih yang dicontohkan oleh Rasul dengan berjamaah, di mana beliau sebagai imamnya, itu contoh yang pertama Rasul melakukannya itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam jam berapa tuh? Jam 9 tuh, ya. Habis Isya sampai jam 9 tuh, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, sholat berjamaah lagi dengan para sahabat, ya. Dia sholat berjamaahnya itu dari ba'da Isya sampai tengah malam, ya. Berapa jam tuh? Ya, ba'da Isya sampai tengah malam tuh, ya. Terus kemudian yang ketiganya, beliau jadi imam sholat tarawih, ya, di masjid bersama para sahabat dari mulai ba'da Isya, ya, sampai kemudian hampir menjelang subuh, ya. Kira-kira kita yang mana yang kita laksanakan, ya? Sampai sepertiga malam, sampai tengah malam, atau sampai 2/3 malam, ya, gitu. Itu sholat tarawih doang, belum termasuk ceramah, ya. Kenapa? Karena, ya, di malam-malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil, ya, yang namanya umur kita, rezeki kita, amal kita, nasib kita, itu sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qadar itu artinya ada dua. Qadar itu artinya kemuliaan. Karena malam itu turun malaikat yang dimuliakan oleh Allah, ya. Banyak banget itu, dipimpin oleh Jibril, ya. Kemudian turun juga Al-Quran sebanyak 30 juz itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuh. Al-Quran juga Al-Karim, ya. Al-Quran tuh punya sifat Al-Karim. Al-Karim tuh mulia, ya. Mulia isinya, ya. Mulia maksudnya, ya. Dan mulia juga kebaikannya. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, baca Al-Quran, ya. Kemudian kaji Al-Quran, fahami Al-Quran, ya. Amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, insya Allah dapat karomah, ya. Jadi kita tidak rugi baca Al-Quran, sebab nanti ketika hari kiamat Al-Quran akan tampil sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai pembela manakala kita menghadapi kesulitan. Karena hari kiamat itu hari yang sangat sulit, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, itu hadisnya dhaif, ya. Hadisnya lemah, ya. Lemah itu berarti, ya, dari segi rawinya atau sanadnya. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ada yang dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah. Tapi ini, ya, lebih kepada doa yang biasa diamalkan oleh para ulama dan orang-orang salih sebagai bentuk permohonan kepada Allah
agar diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan serta dapat menjalaninya dengan baik dan benar sehingga diterima amal ibadahnya. Ya, gitu. Jadi kalau untuk berdoa, ya itu bisa kita gunakan supaya kita dianugerahi salam. Ramadan dianugerahi salam. Ramadan dan kita dianugerahi salam sampai kemudian amal ibadah kita di bulan Ramadan itu kemudian ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menyambut Ramadan dengan berkah ya, dilakukan juga dengan berdoa. Ya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma ya, barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya, wa baligna Ramadan. Dibaca itu berulang-ulang. Ya Allah, berkahi untuk kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif juga ya. Hadisnya lemah itu. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Tapi kedudukan atau derajat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis, yaitu ya para muhadits ya, tentang sanadnya ya, tentang rawinya, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini ada di antaranya Ustaz Amin Mukhtar ya, dalam tulisannya hadis-hadis dhaif seputar Ramadan. Jadi hadis yang berkaitan dengan doa menyambut Ramadan yang dirangkaikan dengan bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu kedudukannya dhaif dan tidak dapat dijadikan hujah untuk pengamalan. Jadi ada ulama yang berdoanya begini, Allahumma balighna Ramadan ya. Jadi tidak pakai Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya. Sebab apa? Ketika dikaitkan dengan Rajab dan Sya'ban itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan. Tapi kalau kita berdoa Allahumma balighna Ramadan itu doa. Ya, doa supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah ya, di dalamnya ya. Jadi para ulama mengajarkan bahwa mempersiapkan diri sejak jauh hari adalah sunnah yang baik. Persiapkan dari sekarang ya, supaya kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan ya. Siapkan ilmunya ya, dengan membaca ya keutamaan Ramadan ya. Seperti Ramadan itu kan artinya ya udara yang sangat panas sekali. Jadi Ramadan itu musim panas. Tapi makna tersirat di balik Ramadan itu bahwa Ramadan itu bulan pembakaran. Jadi dosa kita dibakar oleh Allah SWT ya. Dengan apa? Dengan saum sebulan penuh. Dengan apa? Dengan sholat tarawih sebulan penuh. Dengan apa? Dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mau diampuni semua dosa masa lalu, ada 3 amalan yang harus kita lakukan. Pertama apa? Saum di bulan Ramadan sebulan penuh. Ya. Kalau bisa jangan sampai ada yang bolong itu. Ya. Yang kedua apa? Sholat tarawih sebulan penuh. Ya. Ya. Biasanya di masjid-masjid sholat tarawih itu penuhnya berapa hari? Ya. Ya seminggu ya, 10 hari. Kemudian pertengahan itu udah mulai kosong ya. Kemudian menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri sudah ya, tinggal sedikit karena sebagian pulang kampung kan begitu ya. Ya, padahal tadi man shoma Ramadana, siapa yang saum di bulan Ramadan sebulan penuh imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan ikhlas, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena adat, tapi karena memang diperintahkan oleh Allah SWT, dicontohkan oleh Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Pasti semua dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang umurnya 70 tahun dengan umurnya yang umurnya 50 tahun, dosanya banyakan mana ya? Ya. Ya. Jadi Allah tidak
melihat ya umurnya berapa. Pokoknya mau umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau saum sebulan penuh di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti itu diampuni semua dosa masa lalunya. Ya. Sehingga lepas Ramadan kayaumi waladatu ummuhu, seperti hari di mana ibunya melahirkannya itu ya. Seperti bayi itu bersihnya itu ya. Sama dengan haji. Haji juga pulang haji seperti itu ya. Bahkan ada wudu. Salah satu keutamaan wudu itu adalah ya membersihkan semua dosa sampai seperti hari ya dilahirkan oleh ibunya. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa saja yang sholat tarawih ya, sebulan penuh di bulan Ramadan ya, dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalunya. Ada beda sholat tarawih dengan sholat tahajud. Apa bedanya? Sholat tahajud sendiri di rumah, sedangkan sholat tarawih berjamaah di masjid ya, itu ya. Itu bedanya ya. Kalau sholat tarawih di mana? Di masjid berjamaah. Kalau sholat tahajud sendiri di rumah ya. Jadi man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin ya. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai memimpin sholat tarawih, berarti berapa rakaat tuh sampai selesai? Pak, sampai selesai berarti berapa rakaat? Ya, 2, 3, 11. Iya, 11 ya. Jadi sholat berjamaahnya itu 11 rakaat. Sebab ada yang sholat berjamaahnya 8 rakaat, ada nggak? Ada, balik itu. Ya. Udah 8 rakaat balik dia. Ya. Witirnya nanti di rumah katanya sekalian tahajud. Sayang itu. Jadi Ramadan sekarang jangan diulang lagi itu. Jadi sholat berjamaahnya itu sampai selesai 11 rakaat. Gitu. Jangan pulang itu. Kenapa? Kutiba lahu qiyamul lailatin. Kalau kita bisa sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, pasti dicatat baginya pahala sholat malam setara dengan sholat sepanjang malam. Ya. Tadi kan kalau kita mau mencontoh Rasul, minimal saja pada Isya sampai jam 9. Itu 2 jam ya? 3 jam tuh. Pada Isya sampai jam 9 tuh. Ya. Ada juga yang pertengahannya pada Isya sampai jam 12 itu. Ya, itu 6 jaman itu atau apa berapa ya? 5 jaman ya, 5 jam. Atau pada Isya sampai menjelang subuh gitu. Ya, luar biasa. Tapi ternyata itu bisa di-cover. Sebab Rasul tahu ya. Kira-kira yang bisa sedikit atau banyak itu? Sedikit ya. Ya, maka ada ya, rakaatnya sedikit tapi kualitasnya sama dengan sholat sampai menjelang subuh. Apa? Berjamaah bersama imam sampai selesai itu. Rugi kalau tidak begitu ya. Kemudian man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban kutiba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa yang telah lalu. Ya, artinya harusnya 10 malam terakhir itu masjid ya lebih banyak daripada 10 malam pertama ya. Iya. Kenapa? Karena tadi kan ya keberkahannya tuh dilipat gandakan, kebaikannya tuh bertambah banyak. Sampai kemudian kalau bisa ibadah ya 1 malam ibadahnya tuh pada malam Lailatul Qadar. Ya. Qoma itu lawan daripada nama. Qoma itu bangun, nama itu tidur. Jadi siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar bukan untuk begadang, bukan. Ya, bukan untuk main gapleh, main catur, nonton TV, bukan. Tapi untuk ibadah.
Dasarnya iman dan ikhlas. Pasti diampuni semua dosa yang telah lalu. Ya, makanya ya, yang punya HP maka bisa itu ya beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan misalnya dengerin ceramah kan ya. Ada Adi Hidayat, ada siapa lagi? Ada Abdul Somad, ada siapa lagi kan banyak itu kan. Jadi yang kontennya dakwah itu termasuk ibadah itu. Kan itikaf di masjid, diam di masjid untuk ibadah itu diantaranya yang bernilai ibadah. Dengerin ceramah, apalagi baca Quran, apalagi berzikir. Ada zikir dan doa yang utama ketika kita beribadah pada bulan Ramadan. Ya, apa itu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus diulang-ulang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Ya. Jadi kita boleh diskusi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ngobrol tentang agama boleh itu. Ya. Tapi akan lebih baik kalau kemudian kita lebih banyak bermunajat kepada Allah. Ya. Jadi kita lebih banyak komunikasi dengan Allah daripada komunikasi dengan sesama manusia. Makanya ada yang bikin tenda, ya, bawa tenda itu ke masjid. Ya. Jadi dia masuk ke tenda itu, ke kemah itu sendiri, ya, sendiri. Dia baca Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni, baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Insya Allah tuh akan dapat Lailatul Qadar. Kalaupun dapat Lailatul Qadar itu walaupun Lailatul Qadar cuma semalam dari mulai maghrib sampai subuh. Tapi kemudian apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Bukan hanya dimuliakan oleh Allah SWT, tapi kita dikasih salam. Dibahagiakan, diselamatkan, disejahterakan, disentosakan. Kemudian ditempatkan dalam kehidupan yang aman dan damai. Makanya ada tempat yang aman terus. Ada tempat yang damai terus, sejahtera terus, rukun terus. Ya. Apa itu? Darussalam. Ya, ada tuh. Darussalam itu perkampungan, tempat, ya, komunitas di mana di sana itu Allah mencurahkan salam. Ya. Jadi di tempat itu tidak ada yang benci, saling iri, saling dengki, saling musuh, nggak ada. Kenapa? Begitu masuk ke tempat itu di dalam hati yang bernama apa? Ya, gil itu oleh Allah diambil tuh. Sehingga ya muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ya, mereka itu duduk ya berhadapan ya di atas bangku yang ada senderannya ya dalam keadaan apa? Bahagia, dalam keadaan damai, tidak bermusuhan ya. Itu namanya sorga. Jadi puncaknya salam itu adalah sorga ya. Makanya penghuni sorga itu yang diucapkan di sorga itu apa? Subhanallah. Apalagi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diucapkan ya, yang diucapkan. Jadi zikir. Kemudian doanya, apa doanya? Rabbana atim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami ya. Kemudian ampuni segala dosa kami ya. Nah, kemudian tidak ada hadis yang sahih tentang doa khusus menyambut Ramadan. Artinya kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya dengan doa apa saja untuk kebaikan kita yang berkaitan dengan hidup, berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan amal, dan berkaitan dengan nasib. Wallahu a'lam. Ya. Oleh karena itu mari kita berdoa, Allahumma salimni li Ramadan.
wa salim Ramadanali wa salimhu minni mutaqabbala. Allahumma balighna Ramadan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?